Yang kedua, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasyabun nasya'u fi ibadatillahi Allah azza wa jalla. Seorang pemuda yang senantiasa hidupnya selalu baik. Masa mudanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, yang kami muliakan, masa muda adalah masa yang membahagiakan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Dia seorang pemuda yang tidak terlena oleh waktu mudanya. Dia gunakan waktu muda dengan baik, dengan belajar, dan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, naungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu berpikir tentang masjid. Bagaimana kondisi masjid, bagaimana pembangunan masjid, bagaimana kesejahteraan masjid. Hidupnya selalu hanya berpikir untuk itu. Sekali lagi, jika ada seseorang yang hatinya selalu berpikir untuk kepentingan masjid, maka ketahuilah besok di yaumil qiyamah orang tersebut mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, naungan. Pada saat tidak ada yang mampu memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, saudara-saudaraku yang kami hormati, termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang bersedekah kepada fuqara wal masakin, kepada anak yatim dan lain sebagainya, fa'akhfaha, kemudian dia merahasiakan sedekah yang dia lakukan. Dia merahasiakan sesuatu yang diberikan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyamarkan, sampai-sampai dalam hadis ini disebutkan, yaitu orang yang bersedekah ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Saking rahasianya dia menjaga sedekahnya kepada orang lain. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari dia pergi ke masjid, memasukkan uang di kotak amal. Atau barangkali saat masjid dibangun, dia mengirimkan material, dia mengirimkan sedekah yang tidak ada orang yang tahu. Tiba-tiba dia datangkan material atau kebutuhan masjid. Kemudian saudara-saudaraku yang kami hormati, yang kelima, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat tidak ada yang mampu memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, yaitu dua orang yang bersahabat. Bersahabatnya ini karena Allah. Memang karena perintah Allah, bukan karena harta, bukan karena kepentingan politik, atau bukan karena kepentingan politik. Dia berteman karena lillah, karena tujuan adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Dia berkumpul karena Allah dan dia pun berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah adalah warajulun da'addum ra'atim zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin, yaitu orang yang seorang pemuda, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang laki-laki atau seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan, yang mana perempuan itu zumansibin wa jamalin, cantik dan mempunyai derajat. Akan tetapi dia mampu mengatakan kepada perempuan tadi, la ini akhafullah,
Tidak, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang diajak selingkuh atau dijak berbuat maksiat oleh seorang perempuan, akan tetapi dia berani mengatakan, lah, tidak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tidakkah kita ingat cerita akan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali hanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam beserta Zulaikha. Zulaikha orang yang mempunyai jabatan, seorang perempuan yang mempunyai jabatan, istri dari Perdana Menteri. Akan tetapi saat Zulaikha merayu kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf berani mengatakan, lah, tidak, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada saat itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang kami hormati, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di yaumil qiyamah, pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan naungan atau pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sepi, teringat akan segala dosa dan kesalahan. Di malam hari dia bangun, kemudian mengambil air wudhu, kemudian bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat akan segala dosa dan kesalahan, terbayang ada atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan masa lalu, penyesalan tiba, tak terasa dari kedua matanya melelehkan air mata, menyesali akan segala perbuatan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sepi, di saat manusia pada tidur, di saat manusia tenggelam akan mimpi-mimpinya, dia bangun menunjukkan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menangis menyesali akan segala dosa dan kesalahan selama ini. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang kami hormati, semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita di antara dari satu dari 7 golongan yang besok mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan naungan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.